Perkenalkan, saya Nina Septina Purba, NPM 2309100067 dari kelas 2, Universitas Katolik Santo Thomas, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teks deskripsi, yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampus saya, yaitu Ibu Handayani Sinaga MPD. Teks deskripsi adalah teks yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Dengan begitu, pembaca bisa seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun emosi secara langsung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks. Adapun ciri-ciri dari teks deskripsi yaitu yang pertama, teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teks deskripsi mengandung kata sifat yang berguna untuk menggambarkan, misalnya 2 kaos merah, seorang siswa rajin, dan lain-lain. Yang ketiga, teks deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. Yang keempat yaitu teks deskripsi bisa menggunakan kata kerja transitif dalam memberikan informasi suatu subjek, misalnya murid itu mengenakan seragam putih abu-abu. Yang kelima yaitu teks deskripsi umumnya berisi kata-kata khusus untuk menggambarkan objek dengan serinci mungkin, misalnya menuliskan tentang warna merah keabuan, biru keunguan, dan lain-lain. Yang keenam yaitu teks deskripsi mengandung kata kerja, perasaan, dan pendapat yang bertujuan untuk mengungkapkan pandangan pribadi si penulis terhadap subjek yang dituliskan. Misalnya, saya pikir Blackie adalah anjing yang cerdas. Saya yakin buku ini bisa menjawab masalah yang kamu miliki, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu teks deskripsi yang juga bisa menggunakan frasa yang mengandung kata benda, misalnya Pak Dadang adalah seorang kepala sekolah yang tegas. Kedelapan yaitu teks deskripsi mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan, misalnya dengan kencang, di lapangan, di sore hari, dan lain-lain. Kesembilan yaitu teks deskripsi berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik dari suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan dalam teks. Ciri-ciri yang ke-10 yaitu teks deskripsi mengandung bahasa kiasan atau metafora. Misalnya kulitnya putih seperti salju, mobil ini cepat seperti cetah, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada struktur teks deskripsi. Struktur yang pertama yaitu judul. Judul pada paragraf deskriptif setidaknya harus mengandung 3 aspek, yaitu relevan, proaktif, atau menarik, dan juga singkat. Judul dari karangan melambangkan cerita yang merupakan sebuah ringkasan tersirat dari seluruh tulisan. Yang kedua itu ada identifikasi. Identifikasi adalah tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya, mencari objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna nama, dan pernyataan umum. Struktur yang ketiga yaitu klasifikasi, sebuah unsur penyusunan dengan sistem dari suatu kelompok yang sesuai kaidah dan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang keempat itu deskripsi. Bagian kedua ini berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Teks deskripsi ini menjelaskan apa yang dilihat, misal bagian, komposisi warna, dan kesan penulis tentang objek tersebut. Struktur yang terakhir adalah kesimpulan. Tahap terakhir adalah kesimpulan yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Bagian terakhir ini bersifat pilihan, boleh ya, boleh tidak. Selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif merupakan teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Yang kedua yaitu deskripsi imajinatif. Teks deskripsi imajinatif adalah teks yang berisi tentang gambaran atau lukisan suatu tempat berlangsungnya suatu kejadian. Penggambarannya harus dilihat dari berbagai segi sehingga tempat tersebut bisa tergambar dengan jelas baik dalam pikiran pembaca maupun perasaannya. Jenis teks deskripsi yang ketiga yaitu deskripsi spatial. Teks deskripsi spatial adalah teks deskriptif
yang hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan, atau suatu benda. Yang keempat yaitu deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada embel-embel dari opini penulis. Yang terakhir yaitu deskripsi faktual. Teks deskripsi faktual adalah teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek, baik halal maupun orang, dengan mengungkapkan identitasnya apa adanya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan yang sebenar-benarnya. Yang terakhir yaitu menulis teks deskripsi. Pertama-tama, penulis harus memilih topik yang ingin dijadikan sebagai dasar untuk penggambaran dalam teks. Selanjutnya, penulis harus mengamati objek yang ingin dideskripsikan. Penulis juga harus mengumpulkan data-data seperti angka, grafik, ilustrasi, atau statistik. Selanjutnya, penulis menetapkan pola pengembangan paragraf yang sesuai. Setelah itu, penulis menyusun kerangka paragraf yang terdiri dari gagasan awal. Penulis mengembangkan kerangka paragraf menjadi suatu paragraf yang utuh dengan menggunakan kalimat yang padu dan juga logis. Tahap terakhir dalam penulisan teks deskripsi yaitu pemberian judul. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan